Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jufrianto Channel. Ya, alhamdulillah program sahurnya di rumah aja ini yang ketiga. Insya Allah kita kembali berbincang dan bertanya dengan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad MA langsung dari Riau. Insya Allah hari ini pertanyaannya ada 4. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, dan sahurnya kali ini berkah, diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Ya Ustadz, pertanyaan pertama yakni, apakah wabah ini, wabah virus corona, tanda-tanda dari akhir zaman? Juga sebagaimana dari hadis Imam Bukhari. Demikian Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, wala fi anfusikum, musibah yang terjadi pada dirimu, sakit, patah, mati, illa fi kitabin, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakan langit dan bumi. Untuk apa Allah ciptakan ini? Kaila ta'sau ala ma fatakum, kami beritahukan ini kepadamu supaya engkau tidak merasa kecewa atas sesuatu yang tidak dapat. Yang kemarin punya program, punya proyek, punya itu, punya ini, la ta'sau ala ma fatakum, jangan kau kecewa, jangan putus asa, jangan galau, jangan stres, jangan depresi. Karena ini ujian keimanan. Wala tafrahu bima atakum, dan kamu jangan bangga kalau mendapatkan nikmat, karena itu juga adalah ujian. Wadzalika 'ala Allah yasir, semua itu mudah bagi Allah, seperti membolakkan balik telapak tangan, seperti membolak-balikkan uang di uang logam di ujung jari. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tapi dia, pengiriman wabah ini adalah rahmatan azaban liman yasha. Dia menjadi azab. Dia menjadi azab liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki Allah. Rahmatan lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Dengan ada ini kita bisa lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Dengan ada ini kita lebih banyak berpikir sejenak lockdown. Dengan adanya ini kita sedang merenung. Dengan adanya ini kita lebih takut kepada Allah. Maka kita ambil hikmahnya. Bahwa ini salah satu tanda hari kiamat, bisa jadi. Bahwa ini merupakan akibat ulah perbuatan tangan manusia, bisa jadi. Bahwa ini merupakan ujian dari Allah, ya. Bahwa ini adalah ketetapan Allah, la tatahraku dzarratu illa biidznillah, tidak ada yang bergerak satu pun di atas muka bumi ini kecuali dengan izin Allah. Dan kita ambil semua pelajaran itu, membuat kita semakin kuat dan istiqamah. Prinsipnya orang beriman itu, kalau datang nikmat bersyukur, kalau datang ujian bersabar. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua Ustaz, bagaimana konsekuensi ridho dalam hubungannya dengan bencana? Dapatkah dibahas dalam pandangan ulama dulu Ustaz? Demikian. Makam yang paling tinggi adalah ridho. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Nabi itu disebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin, mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, mereka itu radhiyallahu anhu, mereka diridhai. Setelah kita masuk ke dalam surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Penghuni surga, kamu mau apa? Bidadari sudah dapat, pohon-pohon sudah dapat, sungai-sungai, taman-taman indah sudah dapat, makanan sudah. Apa yang mau kamu inginkan lagi? Kata penghuni surga, ada satu yang belum, ridha. Makanya kita diajarkan berdoa, Allahumma inna nas'aluka, kami mohon kepada engkau ridha. Siapa yang mendapatkan ridha Allah? Yang mendapatkan ridha Allah adalah orang yang ridha terhadap keputusan Allah. Man lam yasbir bi bala'i, siapa yang tidak sabar menerima ujian, walam yarda bi qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdir, waliyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Seorang ulama berkata, aku tahu Allah itu ridha kepadaku. Dari mana kau tahu?
Kalau sahabat Nabi diridhoi Allah, tahu karena ada ayatnya dalam Quran. Kamu diridhoi Allah, dari mana kamu tahu bahwa kamu diridhoi Allah? Ketika aku ridho menerima ujian Allah, saat itu Allah ridho kepada. Oleh sebab itu, kalau kita belum lagi ridho, lawan ridho adalah risau, gelisah, galau, melawan. Ini seperti air deras. Kalau kita lawan, kita akan tumbang, kita akan jatuh. Tapi dengan tetap tidak meninggalkan ikhtiar. Mesti ada usaha. Itulah yang membeda kita dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah bukan ahlul sunnah. Lawan daripada ahlul sunnah adalah ahlul bid'ah. Mereka yang membuat-buat ajaran sendiri, berkata bahwa kita hanya mengikut takdir saja, tak ada usaha. Seperti rumput yang dihembus angin, seperti wayang yang dimainkan oleh dalang, tidak bisa bergerak. Sedangkan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala mata, lihatlah, telinga, dengarlah, akal, pikirlah, hati, renunglah, tangan, kudrat, ada kemampuan, iradat, ada keinginan. Gunakan dia, lalu kemudian terjadi apa yang terjadi, kita terima dengan ridha. Makanya pagi kita katakan raditu billahi rabba, aku ridha menerima keputusan Engkau sebagai Tuhan Rabb. Wa bil islami dina, Islam sebagai jalan hidupku, wa bima Muhammadin nabiyya wa rasulah, Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Wa bil Qur'ani imama, Quran sebagai pembimbing. Wallahu a'lam. Ya, semua sebelum kita melanjutkan pertanyaan ketiga, kita rehat dulu. Sahurnya di rumah aja. Kembali lagi bersama saya Jufrianto Channel. Bagi semua yang masih atau baru bergabung dengan saya, pagi ini program sahurnya di rumah aja. Kita langsung berbincang atau bertanya dengan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad MA. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ya Ustaz, pertanyaan ketiga yaitu tentang mengenai kalau kita ada suatu kumpulan tadarus Quran yang menggunakan video call, apakah ini mendapatkan pahala Ustaz dari tadarus yang kita lakukan, sedangkan jarak kita itu berjauhan, dan apakah cara ini diperbolehkan? Demikian Ustaz. Rukun, syarat, wajib, sunnah. Rukun, syarat, wajib, sunnah. Apakah duduk bersama dalam tadarus itu rukun? Bukan. Syarat? Bukan. Wajib? Tidak juga. Selama bisa didengar suaranya jelas, maka walaupun kita tidak satu majelis, maka itu sudah disebut dengan tadarus. Satu orang belajar, tadrus. Dua orang saling belajar, yang satu baca, satu dengar, yang satu baca, satu dengar, satu mengkoreksi, tadarus. Saling memberikan koreksi. Kamu baca, saya dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas makharijul hurufnya, jelas matnya, maka lanjutkan, tetap dapat pahala. Tidak disyaratkan mesti wahdatul ittihadul majlis, satu majlis. Bahkan akad nikah sekalipun, selama ada ijab, ada qabul, ada saksi, ada wali, maka fatwa dari Syekh Mustafa Zarqa, begitu juga dengan Syekh Wahab Az-Zuhaidi, walaupun sebagian ada yang tidak membolehkan karena akan terjadi kekacauan. Kalau selamat dari fitnah, tidak ada unsur tipu, maka boleh. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikah anak bapak dengan mahar sebentuk tunai. Sah, sah. Walaupun ini ikhtiar karena akad nikah. Tapi tentang masalah tadarus, maka lanjutkan. Yang punya program-program ini tadarus, lanjut. Wallahu. Syukran Ustaz. Pertanyaan keempat, apakah hukum masalah memasukkan salep, maaf Ustaz, ke dubur karena ambiyet di waktu berpuasa, apakah puasanya batal Ustaz?
Di antara yang membatalkan puasa adalah idkhalu syai', memasukkan sesuatu. Fil jauf, di dalam rongga. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga. 2. Memasukkan sesuatu. Yang sesuatu itu apa? Benda. Salep termasuk benda. Fil jauf, dalam rongga. Yang dimaksud dalam rongga itu apa? Tenggorokan, paru-paru, ma'idah, lambung, am'a, usus. Tenggorokan masuk ke dalam paru-paru, lambung, usus. Adapun dari bawah dan tidak mengenyangkan, tidak memberikan efek kesegaran, maka dia tidak membatalkan puasa. Masuk ke dalam rongga, rongganya mana? Tetes telinga, tidak batal puasa. Masuk ke dalam rongga, rongganya mana? Tetes mata, tidak batalkan puasa. Nah, oleh sebab itu maka begitu juga dengan. Tapi kalau masuknya ke dalam kulit, masuknya ke dalam urat darah melalui suntik infus, terbagi dua. Ada infus yang obat, kalau obat tidak batal. Tapi kalau makanan dari makanan, maka batal puasa. Wallahu. Ya, syukran Ustadz. Terima kasih sudah bergabung dengan saya, Jufrianto Channel. Sebelum kita tutup program sahurnya di rumah aja, mohon doanya untuk kita semua, Ustadz. Tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Ya Aziz, ya Ghaffar, wahai Engkau yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Allahumma dafa'anna al-waba, dengan kemuliaan, keperkasaan, kekuasaanmu, angkatlah wabah ini dari negeri kami, ya Allah, dari negeri kaum muslimin, ya Allah, dari seluruh penjuru dunia, ya Allah. Adapun saudara kami yang sudah mendahului kami, Allah menja'alhum minas syuhada, jadikan kami mereka mati syahid. Lalu kemudian keluarga mereka, jadikan keluarga mereka minas sabirin, orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah datang kepada mereka, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma anzil rahmata wa salamata wa sakinata ala qulubil mu'minin. Turunkan rahmat, kasih sayang, ridha dan sakinah ke dalam hati saudara-saudara kami yang beriman, supaya mereka mampu menjalani lockdown, menjalani social distancing ini dalam keadaan tenang, tidak risau, tidak galau, tidak gundah-gulana, ya Allah. Allahumma ja'alna minal mukhlasin al-mukhbitin. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas, jadikan kami orang-orang yang ridha. Allahumma ja'alna minal radina lil qada'i. Jadikan kami orang-orang yang ridha menerima takdir-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka rabbal qada, walakin nas'aluka lutfa fi. Kami tidak minta supaya Engkau jauhkan kami. Kami tidak minta supaya Engkau jauhkan kami dari takdir yang sudah Kau tetapkan. Kami hanya ingin agar Kau jadikan kelembutan dalam takdir itu, ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami, keluarga kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz Tuan Guru Abdul Somad. Semoga kita diberikan kesehatan dan lancarkan puasanya hari ini. Ya, untuk kita semua jangan lupa di subscribe, di share dan di like, dan tonton terus video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersedekah kawan, dengan like, share, and comment, dan subscribe. Dadah.